Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Sri Rahma Aprilita Bugiwati, tentu Anda sudah kenal. Saya juga salah seorang tim pengampu dari mata kuliah Aneka Unggas. Mulai minggu ini, minggu ke-13 hingga minggu ke-16, saya akan membantu Anda untuk lebih memahami tentang Unggas dari sisi lain. Bila selama ini Anda belajar tentang Unggas lebih dominan ke arah manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan produktivitas tentunya, maka kesempatan kali ini Anda akan saya temani untuk memahami, mendalami tentang asal-usul ayam lokal, jenis-jenis ayam lokal, hingga usaha konservasinya. Kali ini mari kita fokus untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan Anda tentang unggas lokal dari berbagai ciri, bentuk, fungsi, kondisi, dan lain-lain, juga usaha mempertahankan keberadaan dan kemurnian unggas lokal, serta berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan agar produk lokal bisa menjadi tulang punggung peternakan di Indonesia. Materi akan dibagi dalam beberapa video yang saling berhubungan satu sama lain, juga ditunjang dengan beberapa referensi yang dapat Anda download dari Sikola. Saya sangat berharap bahwa Anda juga akan menambah secara pribadi dan mandiri dari berbagai informasi dan referensi, tentu dari berbagai sumber. Mari kita mulai. Bila kita bicara tentang pembangunan nasional, tentu salah satu fungsi yang harus dijaga dan dijalankan dengan benar adalah pembangunan dari subsektor peternakan, berupa penyediaan bahan pangan hewani, berupa daging, telur, susu yang berkualitas dalam bentuk ketersediaannya. Berbagai upaya untuk meningkatkan produk peternakan merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, karena hingga sekarang tingkat pencapaian konsumsi masyarakat Indonesia terhadap protein hewani masih sangat rendah. Coba Anda cari informasi berapa konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia tahun 2019. Berapa persen yang dipenuhi dari produk daging, berapa persen dari produk susu, dan berapa persen dari produk telur. Selain itu juga Anda harus tahu berapa yang telah dipenuhi dari produk peternak tradisional, berapa yang dari industri peternakan. Jadi Anda tahu berapa yang masih harus tergantung dari impor. Intinya dan kenyataannya yang ada di depan mata kita adalah sampai saat ini Indonesia belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan protein hewani asal ternak. Produksi ternak dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, tapi peningkatannya masih rendah dibandingkan dengan peningkatan permintaan, sehingga impor ternak, utamanya ternak sapi, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, berdasarkan laporan FAO, Indonesia pernah mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari sumber ternak unggas, berupa daging dan dari daging ayam dan telur. Bahkan saat itu Indonesia telah mampu menempati urutan 10 besar negara produsen daging dan telur unggas di dunia. Tetapi Indonesia bukan negara pengekspor karena produksinya sudah habis untuk konsumsi dalam negeri dalam bentuk daging ayam dan telur. Sekarang bagaimana kondisi ketersediaan produk ternak unggas untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan protein hewani masyarakat Indonesia sesudah tahun 2005 hingga sekarang, dan tentu bagaimana untuk selanjutnya. Di saat negara kita belum mampu secara mandiri, ternyata di sisi lain terdapat kenyataan bahwa kondisi ketahanan pangan Indonesia juga makin terancam akibat berbagai ketidakpastian, berbagai hal di tingkat global. Intinya, bangsa Indonesia harus dapat menjaga sistem penyediaan pangan berupa protein hewani. Melalui apa? Melalui pemanfaatan sumber daya genetik ternak lokal.
Indonesia sampai saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan dari sumber protein hewani. Sebagian besar masih harus impor, terutama ternak sapi. Terus meningkat permintaannya guna memenuhi kebutuhan nasional. Sementara ternak unggas yang merupakan komponen terbesar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani nasional sudah mampu mandiri. Kita lihat angkanya, ada sekitar 60,73% kebutuhan daging nasional sudah dicukupi oleh ternak unggas dan didominasi oleh ayam ras sebesar 67%, dan sisanya 23% disumbang olay produk unggas lokal yang berasal dari ayam lokal, itik, puyuh, dan unggas lokal lainnya. Dari produk unggas lokal terbagi menjadi 40% berupa produksi telur dari unggas lokal, dan sisanya 23% adalah daging ayam yang berasal dari ayam lokal. Pengembangan industri perunggasan masih bertumpu pada industri peternakan ayam ras atau ayam komersial, sementara pengembangan peternakan ayam lokal masih belum optimal. Sekarang kita coba pahami sedikit dari arah peternakan ayam ras. Perkembangan industri perunggasan yang hanya bertumpu pada industri peternakan ayam ras mengandung banyak sekali resiko. Kenapa? Ketergantungan pengembangan peternakan ayam ras terhadap gejolak yang terjadi secara internasional sangat tinggi. Semakin meningkat peternakan ayam ras untuk memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur, maka akan semakin tergantung pula kita pada luar negeri. Coba Anda bayangkan, yang pertama alasannya adalah kelangkaan bahan ransum unggas di dunia seperti jagung. Karena meningkatnya kebutuhan atau penggunaan jagung untuk industri energi terbarukan seperti misalnya bioetanol, maka harga bahan ransum pakan unggas atau pakan ternak di dunia ini akan meningkat pula. Dan ini akan mempengaruhi industri unggas, khususnya ayam ras. Selain itu, contoh lain adalah tentang ketergantungan industri ayam ras di Indonesia terhadap bibit ayam ras yang juga masih harus diimpor. Nah, tren produksi daging dan telur ayam lokal di Indonesia juga meningkat karena jumlah permintaan dari rumah tangga untuk mengkonsumsi daging dan telur ayam lokal meningkat. Mungkin Anda masih ingat peningkatan permintaan pangan atau konsumsi makanan manusia itu dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, dengan perubahan ada pola pekerjaan dan lain-lain. Jadi di tingkat nasional, di daerah provinsi sampai ke level yang terendah itu permintaan tentang daging dan telur ayam lokal meningkat. Selain itu, peningkatan permintaan ayam lokal, ayam yang muda terutama sebagai ayam potongan, terutama di kota besar, itu sejalan dengan semakin banyaknya warung dan rumah makan serta rumah tangga yang mengkonsumsi daging ayam lokal sebagai diversifikasi pangan hewani. Hal ini menunjukkan bahwa akibat permintaan yang terus-menerus meningkat sementara produksi tidak mampu mengimbangi permintaan, maka telah terjadi penurunan konsumsi ayam lokal. Kebutuhan akan daging ayam lokal diduga telah mengakibatkan terjadinya pengurasan bibit ayam lokal. Ini menjadi penyebab kelangkaan bibit ayam lokal. Selain itu, terdapat suatu kondisi yang juga pernah terjadi yang menyebabkan populasi ayam lokal menurun drastis, yaitu pada saat kasus pandemi avian influenza atau kita sebut flu burung. Terjadi promosi kontraproduktif berupa antara lain adanya iklan layanan masyarakat di media mengenai pemeliharaan ayam lokal di pedesaan. Saat itu banyak di media massa info-info yang cenderung menganjurkan masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi ternak ayam. Pemerintah malah memperparah dengan tidak memberikan penyuluhan dan edukasi yang cukup, yang baik
dan jelas tentang beternak ayam yang aman bagi kesehatan manusia dan ayam. Jadi faktor lain juga selain tadi ada iklan yang kontraproduktif tadi, penyebab populasi ayam lokal itu menurun drastis juga adanya kebijakan depopulasi pada ayam lokal yang masih hidup waktu itu di sekitar ayam yang diduga mati karena wabah. Jadi waktu itu ada pandemi avian influenza. Nah, di tengah kondisi ketahanan pangan yang semakin terancam karena berbagai ketidakpastian di tingkat global, maka menjaga sistem penyediaan pangan dalam bentuk protein hewani menjadi suatu keharusan melalui beberapa hal, antara lain memanfaatkan sumber daya genetik ternak lokal dan memanfaatkan bahan ransum lokal serta hasil sampingan pertanian dan industri pertanian. Mengapa kita harus fokus untuk mengembangkan sumber daya genetik ayam lokal? Karena ayam lokal memiliki berbagai kelebihan, di samping ada pula kekurangannya. Hal yang perlu kita pelajari untuk bisa memperbaiki kualitas ayam lokal, misalnya produktivitas ayam lokal dikenal rendah, kemudian adanya tingkat kematian yang cukup tinggi, misalnya pada saat wabah avian influenza yang merupakan penyakit zoonosis. Nah, sebelum kita mengembangkan sumber daya genetik ayam lokal, perlu kita pahami banyak hal tentang latar belakang, asal-usul, cara konservasi, dan lain-lain ayam lokal. Nah, selanjutnya kita coba lihat bagaimana prospek permintaan produk ayam lokal yang ternyata cukup baik. Kita lihat prospek permintaan produk ayam lokal itu cukup baik karena preferensi masyarakat terhadap rasa daging ayam lokal yang khas. Nah, itu tidak bisa digantikan. Rasa itu sangat berbeda dibandingkan rasa daging ayam ras, ya, yang agak lebih berlemak. Kemudian ada kecenderungan konsumen juga berpindah ke produk daging yang lebih organik, ya, itu ayam lokal lebih organik. Kemudian sekarang makin banyak restoran menggunakan daging ayam lokal, ya. Anda bisa lihat kalau Anda makan di rumah makan, ada ayam goreng kampung misalnya, ya. Kemudian yang lain, adanya kepercayaan masyarakat akan khasiat telur ayam lokal yang lebih tinggi dibanding telur ayam ras. Hal-hal dan kondisi tersebut merupakan peluang bagi masyarakat pedesaan dan juga masyarakat daerah periurban, yaitu pinggiran kota, untuk meningkatkan usaha beternak ayam lokal. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk meningkatkan potensi ayam lokal, antara lain ayam lokal memiliki laju pertumbuhan yang relatif lambat jika dibandingkan ayam ras. Kemudian belum ada kegiatan seleksi khusus untuk tujuan tertentu pada ayam lokal. Jadi tidak ada ayam lokal tipe petelur, ayam lokal tipe pedaging, itu belum ada. Jadi masih ayam lokal, bisa digunakan sebagai ayam petelur, bisa ayam pedaging. Jadi masih butuh penelitian banyak dan itu terbuka bagi Anda kesempatannya untuk meneliti. Bisakah kita membuat ayam lokal yang khusus tipe petelur misalnya, atau ayam lokal yang khusus tipe pedaging, ya. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan untuk meningkatkan potensi ayam lokal adalah keragaman genetik dari ayam lokal yang berefek pada keragaman fenotip masih tinggi. Sebenarnya kondisi keragaman yang cukup tinggi ini, keragaman pada ayam lokal yang cukup tinggi menjadi aset nasional karena merupakan sumber genetis untuk membentuk ayam unggul. Di skala dunia juga, keberadaan keragaman genetik unggas merupakan reservoir genetis yang vital dan berpotensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap inovasi, dalam utamanya adalah produksi pangan, bioteknologi,
dan penelitian dasar maupun terapan yang penting untuk kesehatan manusia dan hewan. Namun yang sangat perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah dengan semakin dominannya pemeliharaan ayam ras atau ayam komersial menyebabkan semangat memelihara ayam lokal biasanya menurun dan bahkan ditinggalkan oleh peternak. Jadi lebih banyak para peternak tertarik memelihara ayam ras atau ayam komersial. Nah, hal itu pula yang menjadikan suatu saat kita akan menemukan kondisi punahnya ayam lokal di suatu daerah. Oleh karena itu, usaha pelestarian ayam lokal harus selalu dilakukan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan ayam lokal adalah dengan memelihara beberapa galur ayam lokal yang potensial secara terbatas. Sistem yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita mengidentifikasi beberapa galur ayam lokal. Kemudian kita bisa memelihara secara in situ dan ex situ. Kemudian kita bisa membuat program pembuatan semen beku untuk beberapa galur yang belum sempat teridentifikasi atau bahkan sudah hampir punah. Jadi banyak cara atau usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan ayam lokal, ya. Baik, Anda mulai memahami dan mengerti lebih dalam tentang kekayaan ternak unggas lokal di Indonesia. Dengan tumbuhnya pemahaman tentang keberadaan unggas lokal di Indonesia dan fungsi pentingnya dalam kehidupan manusia, maka diharapkan Anda juga tidak segan untuk bergerak dan berbuat untuk kelestarian ayam lokal yang telah Tuhan ciptakan untuk Indonesia. Selain itu juga Anda diharapkan turut membantu agar kita merdeka pangan di tanah Indonesia. Indonesia tidak butuh pemuda yang hanya berpikir dan berniat dengan mengucapkan I wish. Tapi yang dibutuhkan adalah bukti nyata dari niatan tersebut dengan tindakan yang diawali dengan kata I will.